Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu Syekhul Islami sapa Syekh Al-Islam fi syarhil bahjati ing dalam kitab bahjah fi zaujatihi ing dalam jelasake garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu kibar rahmati Allah sapa Allah alaihi ing atase Nabiyuna Muhammad wassalamu lan rahmat keselamatan. Afdaluhum utawi utamane zaujatun Nabi Khadijatu iku ibunda Khadijah wa Aisyatu lan ibunda Aisyah wa fi afdalihima lan iku ing dalem luwe utamane karone ibunda Khadijah lan ibunda Aisyah khilafun utawi persulayan. Sohaha menerake Ibnul Amati sapa Ibnul Ahmad lahun tila Khadijah taing luwe mulyane ibunda Khadijah lima krono barang soha kang benerake annahu setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi kumuka tetep ing antase Kanjeng Nabi Muhammad as-shalatu wa rahmat azimi Allah wassalamu lan keselamatan. Qala iku dawuh sapa Rasulullah li Aisyah maring ibunda Aisyah hina qalat ing dalem semangka sane dawuh sapa Aisyah lahu maring Kanjeng Nabi rupane dawuh kontrol zako teman-teman us paling rezeki ka ing panjenengan Allah sapa Allah khairon ingkang luwih bagus min Khadijah tinimbang Khadijah. Qala jawab sapa Rasulullah la ora wallahi demi Allah ma razaqani ora paling rezeki ni ing ingsun Allah sapa Allah khairon ingkang luwih bagus min tinimbang Khadijah. Jadi saya jelaskan dulu. Menurut Syekh Islam dalam kitab Bahjah tentang yang menjelaskan tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW bahwa yang paling mulia di antara mereka adalah ibunda Khadijah dan ibunda Aisyah. Nah, berbicara tentang kemuliaan ibunda Khadijah dan ibunda Aisyah itu ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Ibnul Ahmad bahwa kemuliaan ibunda Khadijah itu sudah jelas dan sudah diketahui umum. Jadi antara ibunda Khadijah dan ibunda Aisyah lebih mulia ibunda Khadijah. Seperti ada satu riwayat yang menceritakan bahwa ketika ibunda Aisyah berbicara kepada Nabi, sesungguhnya engkau telah diberi rezeki oleh Allah dari hal yang terbaik, yang lebih baik daripada Khadijah. Jadi ibunda Aisyah itu berbicara kepada Nabi seperti itu. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kamu rezeki yang lebih baik daripada Khadijah. Lalu dijawab sama Nabi, "Walala, wallahi ma razaqani Allahu khairun minha." Tidak, demi Allah, tidak ada rezeki dari Allah yang lebih baik daripada Khadijah. Jadi ini pengakuan tentang kemuliaan ibunda Khadijah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sudah jelas, sudah mafhum. Makanya kadang ibunda Khadijah kan dijuluki Al-Khadijah Al-Kubra. Dan keistimewaannya lagi banyak lagi. Karena yang melahirkan melahirkan keturunan Nabi itu ibunda Khadijah. Dan sama satu istrinya yaitu ibunda Maria Al-Qibtiyah. Selain itu, Kanjeng Nabi tidak mempunyai anak dari istri yang lainnya. Lalu kenapa Nabi
dalam pengakuannya bahwa tidak ada rezeki yang lebih baik daripada Ibunda Khadijah sampai menggunakan sumpah. Itu alasannya begini. Amanat percaya sapa Khadijah bi ing ingsun hina kadzaba semangsane padha ngorono li ing ingsun anasu sapa menungso. Yang pertama, itu Khadijah itu percaya kepada saya ketika semua orang mendustakan saya. Jadi itu Khadijah, keistimewaannya seperti itu kata Nabi. Jadi Ibunda Khadijah itu ketika Nabi Muhammad tidak ada yang percaya sama sekali atau semuanya menganggap Nabi Muhammad bohong, tapi Ibunda Khadijah tidak pernah menganggap Nabi Muhammad bohong. Nah, tentunya yang kedua itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi kan lebih dulu Ibunda Khadijah. Ini kan yang dibahas kan pembahasan istrinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waton lan paring sapa Khadijah ni ing ingsun malaha ing bondone Khadijah. Khina harami ing dalem nalikane ngalang-alangi. Ni ing ingsun anasu sapa menungso. Jadi kemuliaan dari Ibunda Khadijah yang kedua kata Nabi, Khadijah itu memberikan semua hartanya untuk saya ketika semua orang menghalang-halangi dakwah saya, ketika semua manusia menghalang-halangi dakwah saya. Jadi saya di backup oleh Khadijah dengan harta bendanya, semuanya untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kemuliaan Ibunda Khadijah yang kedua itu semua hartanya itu diberikan Nabi Muhammad SAW untuk berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Bahkan ada sebuah riwayat bahwa Ibunda Khadijah ketika meninggal itu pakaian yang dipakai itu tambalannya banyak sekali karena setiap hari bolong ditambal. Itu Ibunda Khadijah. Waruziktu lan den paringi sapa ingsun minha saking Khadijah alwalada ing anak. Wa khurimtu lan den haramake sapa ingsun hu ing walad min huiriha saking liyane Khadijah. Jadi keistimewaan yang ketiga dari Khadijah itu saya diberi rizki oleh Allah bisa memiliki keturunan itu dari Khadijah. Dan dari yang lainnya itu saya diharamkan mempunyai keturunan. Jadi kemuliaan Ibunda Khadijah yang ketiga itu Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keturunan dari Ibunda Khadijah. Dari yang lainnya tidak ada. Meskipun ada satu dari Ibunda Maria yaitu Sayyid Ibrahim, tapi meninggal ketika usia kecil. Wasu'ila lan den takoni al imamu Abu Bakrin sapa Imam Abu Bakar Ibnul Imam Mujtahid Da'wada putra lanange Imam Mujtahid Da'wada Khadijah afdalu apa ta luwih mulya sapa Ibunda Khadijah am Aisyah ta utawa Ibunda Aisyah. Faqala mongko jawab sapa Imam Abu Bakar, Aisyatan ing Aisyah. Jadi utawi Aisyah iku afdalu min Khadijah. Jadi menurut Imam Abu Bakar bin Imam Mujtahid Da'wada, ketika ada seseorang yang bertanya manakah yang lebih mulia antara Ibunda Khadijah ataukah Ibunda Aisyah, Imam Abu Bakar bin Ahmad bin Imam Mujtahid Da'wada itu menjawab bahwa lebih mulia Aisyah daripada Ibunda Khadijah. Aqra'a macaake ya ing Aisyah
An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atase an-nabi. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Assalamu ing salam an Jibril saking malaikat Jibril. Minggi bali nafsihi saking awak dhewene Jibril. Wa Khadijah tu hale utawi ibunda Khadijah. Akra iku macaake sapa Kanjeng Nabi ha ing ibunda Khadijah Jibrila ing Jibril assalama ing salam. Min rabbiya saking rane Jibril ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase lisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya mongko utawi Aisyah afdaluhunna iku luweh utama-utamane zaujatun Nabi. Jadi alasan Imam Abu Bakar menganggap bahwa ibunda Aisyah lebih mulia daripada ibunda Khadijah, itu alasannya begini, bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan salam dari malaikat Jibril dengan dirinya sendiri. Jadi aqra'uha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibrila min qibali nafsihi. Jadi malaikat Jibril sendiri itu berkirim salam kepada ibunda Aisyah. Jadi ada semacam kekaguman dari malaikat Jibril kepada ibunda Aisyah, sehingga berkirim salam sendiri. Biarpun sudah dapat salam dari Robnya, dari Allah, dia juga berkirim salam sendiri. Nah, sedangkan ibunda Khadijah itu mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu dititip salam dari Allah. Jadi Allah titip salam kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada ibunda Khadijah. Itu dilewatkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, Nabi Muhammad menyampaikan salam dari Allah yang dibawa malaikat Jibril kepadanya untuk ibunda Khadijah. Tapi yang malaikat Jibril tadi kan langsung dengan dirinya sendiri. Jadi langsung dengan teks dibacakan oleh Nabi itu. Perbedaannya apa? Kalau tadi yang pertama itu malaikat Jibril titip salam sendiri, sedangkan ini malaikat Jibril hanya membawa salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dirinya sendiri juga tidak menitipkan salam kepada ibunda Khadijah. Itu alasan dari Imam Abu Bakar tadi, Abu Bakar bin Imam Al-Mujtahid. Jadi itu alasannya tadi, dari segi salamnya saja sudah beda. Jadi Allah sama-sama titip salam kepada ibunda Khadijah, juga kepada ibunda Aisyah melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad. Tapi kalau kepada ibunda Aisyah itu malaikat Jibril juga titip salam sendiri. Selain menyampaikan salam dari Allah, juga titip salam sendiri.
Itu jadi dari situ Imam Abu Bakar menganggap lebih mulia Ibunda Aisyah daripada Ibunda Khadijah. Itu. Tapi ini pendapat ulama itu ya benar semuanya, karena mereka itu mempunyai alasan tersendiri. Dari sudut pandang mereka, mereka meyakini hal tersebut benar. Jadi punya alasan sendiri, punya sudut pandang yang sendiri. Terserah kita mau pilih yang mana. Kalau saya jelas pilih yang pertama. Jadi lebih mulia Ibunda Khadijah, karena itu pernyataan dari Nabi sendiri. Bahkan Nabi menjawabnya dengan menggunakan sumpah, wallahi, kan itu. Jadi itu tadi jelas lebih mulia Ibunda Khadijah. Itu kalau saya mengikuti pendapat yang pertama tadi. Itu. Pakila mongko den takokake lahu maring arae Imam Abu Bakar. Faman mongko iku sapa? Aundhulu kang luwe mulya. Khadijah ta apa ta iku Ibunda Khadijah, am Fatimah ta apa ta iku Sayyidah Fatimah. Faqala mongko jawab sapa Imam Abu Bakar, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamu kibar rahmat alim Allah sapa Allah alaihi ing atas Rasulullah wasallama rahmat keselamatan. Qala iku dawuh sapa Rasulullah, rupane dawuh Fatimatun bid'atun minni. Fatimatun utai Fatimah, bid'atun iku bagian minni saking ingsun. Fala usawi mongko ora ana kang madani bibut adi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing bagiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan babar pisan. Jadi ketika Imam Abu Bakar ditanya tentang kemuliaan antara Ibunda Khadijah dan Sayyidah Fatimah, itu imam tersebut menjawab dengan menceritakan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi pernah bersabda bahwa Fatimah adalah bagian dari diriku, maka tidak ada yang menyamai bagian dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa Fatimah adalah bagian dari dirinya. Jadi bagian dari dirinya, otomatis apapun itu sudah menjadi kedudukan dari Sayyidah Fatimah, sehingga tidak ada yang bisa menyamainya sama sekali dari segi kemuliaannya atau apapun itu. Tuh. Tapi di sini tidak ada jawaban lebih mulia mana, tidak. Karena apa? Bagaimanapun semulia apapun Sayyidah Fatimah, tapi Sayyidah Fatimah tetap putri dari Ibunda Khadijah. Jadi kita ya tidak bisa membandingkan mana yang lebih mulia antara ibu dan anak, ya kan? Kita sudah jelas tahu kan itu. Dari kedudukan anak dari ibu jelas lebih mulia ibu itu. Tapi kalau misalkan yang dibandingkan itu segi kecantikan, ya boleh. Kan cantik mana anaknya si A sama si A-nya itu beda. Tapi kalau dari segi kemuliaan, ya jelas lebih mulia seorang ibu. Itu. Jadi ya tidak mungkin bisa dibandingkan. Itu kan cuma kira-kira kalau ada yang bertanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu kalau menurut saya, kalau boleh berpendapat, yang pertanyaan yang kurang sopan.
As-Sahili sapa Imam Sahili. Wa hadza utawi kila penjelasan qala Rasulullah askona iku luwe ngeyakinake wa ahsana lan luwe api intaha usutuk apa kauluhu Imam Abu Bakar bin Imam Al-Mujtahid Ta'wata. Jadi Imam As-Sahili itu berpendapat bahwa jawaban dari Rasulullah ini adalah yang lebih meyakinkan dan lebih bagus. Jadi jawabannya itu Fatimah put'atun minni fala usawi, ibu anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bagian dari diri Rasulullah, tidak ada bisa yang menandingi bagian dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian penjelasan tentang kemuliaan Ibunda Khadijah dan kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semoga lantaran ngaji ini kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah. Semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan semoga pembahasan ini apabila ada kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.